وأسرى به ربي من الحجر ليلة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan di Jum'ah yang penuh barokah ini kembali lagi saya Mas Latif menemani Anda melalui siaran kami yaitu Kalam Mutiara. Dan pemirsa Smart TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang sangat agung yang dialami oleh Rasul Muhammad SAW. Bahkan peristiwa ini diabadikan dalam salah satu surat di Al-Quran, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk itu di sini sudah hadir Ustadz Bayu ya, dari Ma'had SMA Isam Sabilah Malang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ini Ustadz ya, bersama Kalam Mutiara, mudah-mudahan berkah semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Sehat terus ini ya Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah di akhir bulan Rajab ini kita harus meningkatkan semangat kita karena menyongsong bulan suci Ramadan. Oke. Dan di bulan Rajab ini kan ada salah satu peristiwa yang sangat agung ini Ustaz, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Isra Mi'raj ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Membincang mengenai Isra Mi'raj, ada satu ayat dalam Al-Quran yang secara khusus membicarakan masalah Isra Mi'raj ini, yaitu di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat ini mengisyaratkan tentang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Nah, di sini ini titik tekannya di sini. Karena nanti kita dengan memahami bagian awal dari ayat ini, maka kita akan mudah memahami peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan asra bi 'abdihi lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, peristiwa ini kan pada waktu itu sempat menimbulkan kegaduhan, gempar masyarakat karena dianggap suatu peristiwa yang di luar nalar, suatu peristiwa yang di luar akal sehat. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, dari kediaman beliau, kemudian ke Masjidil Aqsa yang waktu di Palestina, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, dan kemudian kembali sebelum waktu subuh tiba. Ini kan satu peristiwa yang sulit diterima oleh akal. Tetapi sebenarnya ini tidak menjadi sulit kalau kita memahami ayat itu, karena di ayat itu dikatakan Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Nah, di sini kan berarti subjeknya atau pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau subjek atau pelaku dari suatu peristiwa ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka segalanya menjadi mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kegagalan orang memahami peristiwa Isra Mi'raj ini sebagaimana yang dialami oleh orang kafir, dan sampai sekarang pun masih banyak pendapat-pendapat yang mengatakan, oh, Isra Mi'raj Rasulullah itu hanya ruhnya Rasulullah saja, atau itu hanya melalui mimpi saja. Karena tidak mungkin kalau dengan badan bisa naik ke langit pasti akan hancur. Nah, itu kan logika-logika yang coba dibangun untuk memahami peristiwa ini. Kenapa? Karena memandangnya ini adalah dari sisi Rasulullah. Padahal yang melakukan perbuatan ini atau kejadian ini, yang menjalankan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya menjadi mungkin. Zat yang maha kuasa atas segala apapun ya. Pasti. Nah, perjalanan ini kiranya menjadi satu hikmah yang besar bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah Rasulullah SAW menerima satu perintah ibadah yang sangat agung, yaitu sholat
waktu itu. Nah, tentu di perjalanan itu masih banyak sekali hikmah-hikmah yang nanti bisa dipetik atau bisa dipelajari. Intinya Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, itu adalah istilah ya, peristiwa Isra dan Mi'raj, pengertiannya seperti itu, dan memang pada saat itu banyak menimbulkan kegaduhan. Ya. Yang Islam ada yang malah jadi kafir, Ya. jadi munafik ya. Yang kafir malah ada yang semakin jauh ya karena tidak percaya. Tetapi ini tentunya ada alasan tersendiri kenapa Allah memperjalankan nabi tersebut ini. Mungkin ada latar belakangnya ini, Ustaz. Tahun ketika terjadinya Isra Mi'raj itu dikenal di sana sebagai Amul Huzn ya, tahun kesedihan. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW menghadapi ujian yang sangat berat sekali, dan peristiwa yang sangat berat sekali bagi beliau diantaranya adalah dua, yaitu wafatnya istri beliau Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dan juga wafatnya paman beliau yaitu Abu Thalib yang selama ini senantiasa melindungi beliau. Dua peristiwa itu, walaupun juga ada peristiwa lain yaitu tekanan dari orang kafir yang semakin kuat, itu membuat Rasulullah SAW bersedih pada tahun itu, sehingga dikatakan sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Dan rupanya Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj atas kesedihan yang beliau alami. Dan ini menjadi satu hikmah sebenarnya Pak Maskur. Iya. Bahwasanya kita ini diperkenankan dalam Islam memang kalau sedang sumpah, kalau sedang galau, untuk healing kata anak sekarang ini. Refreshing. Selama healingnya itu adalah hal yang baik, yang halal, maka tidak masalah. Untuk sekedar untuk refresh ya. Dan kemudian malah itu bisa menjadikan kita lebih semangat lagi, itu tidak masalah. Dan Rasulullah pun diperlakukan seperti itu. Ya. Jadi Amul Huzn atau tahun kesedihan itu menjadi latar belakang. Walaupun di balik itu juga ada latar belakang yang lebih besar lagi, yaitu akan menerimanya Rasulullah satu perintah ibadah yang besar, yaitu sholat 5 waktu itu tadi. Oke. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, itu adalah latar belakang kenapa terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang diperjalankannya oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Nah, kita akan bahas setelah ini apa perintah yang disampaikan oleh Allah terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita lanjutkan Kalam Mutiara hari ini tentang Isra Mi'raj, dan salah satu perintah dari Allah terhadap Nabi Muhammad dan umatnya adalah sholat 5 waktu ini, Ustaz Bayu. Mungkin bisa dijelaskan ini Ustaz Bayu ya, untuk memerintahkan sholat 5 waktu aja kok sampai dipanggil sendiri gitu sama Allah, nggak seperti wahyu-wahyu yang lainnya bisa melalui mimpi atau gimana? Benar sekali, menarik sekali. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kita baca secara pasti selalu melalui perantara malaikat Jibril yang kemudian dibukukan menjadi Al-Quran dan juga wahyu-wahyu yang diterima oleh nabi-nabi yang lain. Tapi khusus sholat ini spesial karena Rasulullah SAW datang menghadap kepada Allah Ta'ala kemudian menerima perintah ini. Ini menunjukkan berarti sholat ini bukan perkara yang main-main. Ya, kita saja kalau misalnya dipanggil oleh atasan kita atau Bapak Presiden diminta menghadap oleh wali kota, gubernur, dan kita diminta menghadap langsung sendiri 4 mata, itu pasti kita sudah menduga bahwa ini sesuatu yang sangat penting sekali. Apalagi ada kata-kata tidak boleh diwakilkan. Begitu. Ini berarti sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, maka peristiwa menerimanya Rasulullah perintah sholat 5 waktu yang langsung diterima Rasulullah ini adalah menjadi pelajaran bagi kita, menjadi hikmah bagi kita bahwa betapa pentingnya perkara sholat ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW tidak diwakili oleh siapapun. Bahkan malaikat Jibril ketika sudah di langit terakhir, beliau sudah tidak bisa lagi untuk naik ke atas dan melepas Rasulullah sendiri. Tidak didampingi oleh malaikat Jibril.
Itu menunjukkan kedudukan Rasulullah yang sangat tinggi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerima langsung mandat atau perintah sholat yang waktu itu awalnya adalah 50 waktu seperti yang Sehari kita semalam dengar. 50 waktu. 50 waktu. Awalnya ya. Awalnya. Terus kapan kerjanya ya? Nah, itu kalau 5 waktu sekarang saja masih banyak Iya. dari kita yang merasa keberatan ya, bahkan sembrono meninggalkan sholat. Apalagi kalau seandainya waktu itu Rasulullah menerima perintah itu 50 waktu. Itu kan menunjukkan rahmat atau kasih yang Rasulullah kepada kita. Iya. Nah, seandainya Rasulullah egois ya kita dibiarkan 50 Bagi waktu. Rasulullah mungkin 50 waktu enteng ya. Suatu hal yang tidak berat bagi beliau, tapi beliau mempertimbangkan kita sebagai umatnya ya. Oke. Nah, ini kalau orang sudah tahun 2023, ini orang Malang ini kalau 50 waktu ini kira-kira gimana? Nah, itu kan kita perlu berterima kasih dan bersyukur kepada Rasulullah SAW yang membela kita mati-matian, ya berjuang untuk mengasihi kita, sehingga beliau minta keringanan itu, walaupun beliau malu sebenarnya kan. Terakhir ketika bertemu dengan Nabi Musa setelah berkurang menjadi 5 waktu itu kan, Nabi Musa masih mengatakan nah, lagi masih terlalu Berarti berat. Nabi Musa ini pesimis terhadap Nabi Muhammad ini. Sebenarnya Nabi Musa alaihissalam itu ada satu rahasia. Kenapa beliau kok nggak langsung begini, langsung aja 5 waktu kan bisa sebenarnya gitu itu. Selain diceritakan sejarah bahwa beliau mengatakan bahwa umatku saja merasa keberatan dengan ibadah yang seperti apalagi umatmu yang kekuatan fisiknya berbeda jauh. Tapi ada satu rahasia sebenarnya. Kenapa kok Nabi Musa alaihissalam itu berulang kali? Sebenarnya Nabi Musa itu menikmati perjumpaan dengan Rasulullah itu. Jadi cicil 55 itu karena ingin sering ketemu dengan Rasulullah. Jadi naik habis ini turun lagi ke sini, suruh naik lagi karena menikmati perjumpaan beliau itu dengan Rasulullah Muhammad SAW, ingin berlama-lama dengan Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi bikin alasan suruh kurangi 5 supaya sebentar lagi ketemu lagi dengan Rasulullah, kemudian suruh naik lagi. Nah, itu luar biasa keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Oke. Dan memang pemirsa Smart TV yang berbahagia, ketika peristiwa Mi'raj ini Ustaz Bayu ya, ini kan Nabi diperjumpakan dengan para Nabi Rasul terdahulu ini. Ini tujuannya apa ini? Ya, Nabi Muhammad SAW ketika masih perjalanan Isra dan Mi'raj pun ya, Isra pun sudah diperlihatkan bermacam-macam kejadian, termasuk apalagi pada peristiwa Mi'raj juga dipertemukan dengan para nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Adam alaihissalam ya. Itu adalah sebagai pengingat bagi kita, satu bahwasanya kita mengunjungi tempat-tempat bekas-bekas yang di situ pernah orang-orang soleh seperti para nabi dan rasul itu beribadah atau bertempat tinggal di situ adalah satu hal yang sangat dianjurkan untuk kita mengambil keberkahan itu. Berarti tradisi kita di Nahdiyin ini Ustaz Bayu ya kan sering ziarah wali, limo. Ini sebenarnya ya ada tuntunan itu juga dari ya? Isra Mi'raj itu bisa kita ambil hikmah seperti itu karena Rasulullah juga mampir ke tempat kelahirannya Nabi Isa, mampir ke Gunung Tursina juga beliau. Itu kan menunjukkan bahwa Rasulullah mengunjungi petilasan-petilasan itu untuk mengambil keberkahan. Karena dulu para nabi pernah beribadah, pernah berdiam di tempat itu sehingga masih menyisakan keberkahan itu. Berarti ziarah wali, ziarah kubur, menyampang itu ibadah, tidak itu hanya bukan ke bid'ah ya. kuburan saja, kita ke tempat mungkin ini dulu kamarnya Ki Hasyim Asy'ari, di sini kita ke sana sholat bertabaruk. Itu dicontohkan Rasulullah sendiri ketika peristiwa Isra Mi'raj. Bukan bid'ah berarti ya. Bukan bid'ah. Ya. Dan itu pun kalau diniati karena Allah, mengikuti ibda kepada Rasul yang merupakan sesuatu amal ibadah yang baik. Iya. Segala sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, itu pasti mengandung kebaikan karena wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Segala apapun yang berasal dari Rasulullah itu selalu dalam bimbingan wahyu, bukan menurut hawa nafsu Rasulullah sendiri, sehingga sangat pantas sekali untuk kita ikuti. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, setelah ini kita akan mengupas kembali tentang makna atau hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, ternyata banyak hal yang dapat kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Namun demikian kita akan mendengar penjelasan lebih jauh lagi apa makna dibalik peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasul Muhammad SAW. Ini bagaimana ini Ustaz Bayu, hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Tentu banyak hikmah tadi sebagian sudah tadi disebutkan ya. Tapi hikmah yang paling besar adalah bahwa as-sholat itu mi'rajul mu'min. Bahwa sholat itu adalah tempat mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau seandainya Rasulullah SAW itu sudah mengalami peristiwa mi'raj dan menerima perintah sholat waktu itu ya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita pun bisa merasakan pengalaman mi'raj itu, yaitu dengan cara kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sebagai hadiah terbesar, oleh-oleh terbesar yang dibawa oleh Rasulullah dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi tentu keimanan kita kepada Rasulullah harus mutlak ya, harus mengesampingkan akal kita, bukan peristiwanya tidak masuk akal, tapi akal kita yang tidak bisa menerima. Dan memang ada beberapa hal yang tidak untuk diterima akal, tapi diterima dengan iman. Ya seperti indera kita ini ya, kita punya beberapa indera, ya semua punya fungsi masing-masing gitu loh. Ada pengecap, ada peraba, itu semua kan punya fungsi masing. Akal, iman juga punya fungsi masing-masing. Dalam hal ini maka yang berperan adalah iman kita kepada Allah SWT yang bisa menerima. Nah selain juga yang paling besar adalah kita mudah-mudahan bisa istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu itu, apalagi dengan khusyuk sebagai wujud kalau kita mengimani peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oke Ustaz Bayu, kan inti dari sholat itu sebenarnya kan doa ya. Dan doa sendiri itu kalau dari perspektif Islam itu bagaimana? Rasulullah pernah mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Sebenarnya sholat juga secara bahasa maknanya juga doa gitu. Kenapa dikatakan sholat itu adalah doa dan doa itu merupakan inti ibadah? Yang terpenting adalah di sini Pak Masyhur. Jadi doa itu adalah menampakkan kelemahan, ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Itu loh yang sebenarnya ingin di apa ya, target utamanya itu. Poinnya sebenarnya di situ. Maka sholat itu dikatakan doa karena dalam sholat itu kita betul-betul menghamba, merasakan bahwa diri kita ini memang tidak mampu apa-apa. Makanya ada kata-kata iya karena butuh, iya karena stain, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, mohon beri kami petunjuk jalan yang lurus. Pada saat mengatakan itu kita harus merasa bahwa saya ini sedang tersesat ya Allah gitu. Jadi rasa menghamba, rasa tidak mampu, rasa bahwa diri kita lemah sehingga kita kemudian mengangkat tangan berdoa memohon kepada Allah, itu yang menjadi inti dari peribadatan kita. Makanya ibadah tanpa ubudiyah itu membawa perasaan menghamba, itu tidak bisa memberi manfaat yang banyak bagi kita. Kering ya? Ya kering, karena banyak orang ibadah ya baik itu berdoa maupun dia itu zahirnya sholat tapi tidak membawa perasaan menghamba itu, sehingga sholatnya tidak bisa tidak memberi pengaruh, tidak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, karena tidak membawa merasa menghambanya itu tadi gitu. Malah ada yang orang setelah sholat merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah ini yang jadi dalam doa itu kita bertadarruk, menampakkan kefakiran kita gitu loh, butuhnya kita kepada Allah SWT, dan itu yang menjadi inti dari sholat atau dari doa itu sendiri. Dan sebenarnya Allah pun kan nggak butuh terhadap ibadah kita ya. Butuh ya, justru kita yang membutuhkan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Oke, baik, terima kasih Ustaz Bayu atas pencerahannya. Mudah-mudahan dapat membawa hikmah bagi kita semuanya. Dan pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi Kalam Mutiara hari ini bersama Ustaz Bayu tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba Allah yang mencintai Rasul dan dicintai Rasul, yang mana Rasul Muhammad SAW telah banyak berjasa pada kita semuanya, terutama dalam penentuan syariat Islam yang diantaranya yaitu sholat 5 waktu yang semula oleh Allah disyariatkan 50 waktu ini, dan ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Rasul Muhammad SAW terhadap kita umatnya. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan, taati protokol COVID-19 yang ada. Sisma TV, mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
siswa tercinta.